Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Yuliana Zeria dengan NIM 523012010. Saya dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang deteksi tepi pada gambar digital menggunakan rumus Python. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Angka pertama yaitu kita mengupload gambar di Google Colab. From google.colab, upload sama dengan file upload. Fungsinya, karena kita pakai Google Colab, gambar tersebut harus diupload dulu dari komputer kita ke Google Colab. Dengan kode ini akan muncul tombol close file, lalu kita pilih gambar yang akan diolah. Gambar yang diolah di sini yaitu Lena foto JPG. Variabel upload akan berisi informasi file yang berhasil diupload. Sementara import CV2, import numpy sebagai NP, import matplotlib.pyplot sebagai PLT. Seperti sebelumnya kita import library CV2 itu untuk pengolahan citra, numpy perhitungan, sementara matplotlib.pyplot untuk menampilkan gambar. Selanjutnya membaca gambar yang diupload. Image sama dengan cv2.imread dalam kurung foto Lena JPG. Fungsinya membaca gambar yang tadi kita upload, disimpan dalam variabel image. Nama filenya harus disesuaikan dengan nama file yang sudah kita upload, seperti di sini yaitu Lena foto JPG. Selanjutnya konversi ke Grisel. Saving Lena foto JPG to Lena foto JPG itu menunjukkan bahwa file Lena foto JPG sudah berhasil disimpan di Google Colab. Kita lanjut ke rumus berikutnya. Import CV2, import numpy sebagai NP, import matplotlib.pyplot sebagai PLT. Fungsinya, CV2 berfungsi untuk membaca, memproses, dan menulis gambar. Sedangkan numpy untuk menghitung matematika, misalnya start array. Sedangkan matplotlib.pyplot untuk menampilkan gambar di jendela plotting. Selanjutnya membaca gambar. Image sama dengan cv2.imread dalam kurung Lena foto JPG. Itu berfungsi untuk membaca file gambar bernama Lena foto JPG dalam bentuk array. Selanjutnya mengecek gambar. If image is none, print gambar tidak ditemukan, lalu 8. Ini berfungsi untuk memastikan gambar berhasil dibaca. Kalau tidak berhasil, misalnya file tidak ada, program akan berhenti. Selanjutnya konversi ke Grisel. Gray sama dengan cv2.cvtcolor dalam kurung image, cv2.color bgr to gray. Fungsinya untuk mengubah gambar berwarna menjadi Grisel. Proses ini, proses deteksi tepi, lebih efektif jika dilakukan di gambar Grisel. Selanjutnya deteksi tepi menggunakan Sobel. Deteksi gradien horizontal. Sobel X sama dengan cv2.sobel dalam kurung gray, cv2 cv underscore 64v, 1,0, KISJ sama dengan 3, yaitu berfungsi untuk menghitung perbedaan intensitas piksel di area horizontal, mendeteksi tepi vertikal. Filter Sobel X
ini akan menyoroti perubahan yang terjadi dari kiri ke kanan. Sementara deteksi gradien vertikal Sobel Y, yaitu Sobel Y sama dengan CV2.Sobel dalam kurung gray, CV2 dot CV underscore 64 F, 0,1 J sama dengan 3, yaitu untuk menghitung perbedaan intensitas piksel dari arah vertikal mendeteksi tepi horizontal. Vertikal Y ini akan menyoroti perubahan dari atas ke bawah, sementara magnitud sama dengan np.scar dalam kurung Sobel X pangkat 2 ditambah Sobel Y pangkat 2. Fungsinya untuk menghitung besar gradien atau magnitud di setiap piksel, gabungan gradien horizontal dan vertikal. Hasil ini menunjukkan seberapa kuat keberadaan tepi di suatu piksel. Selanjutnya, normalisasi magnitud. Magnitud sama dengan np dot unit 8 dalam kurung 255 dikali magnitud dibagi np mak magnitud. Fungsinya normalisasi atau mengubah magnitud supaya nilainya dalam rentang 0 sampai 255 supaya bisa ditampilkan sebagai gambar. Tanpa normalisasi, nilai magnitud bisa lebih besar dari 255. Selanjutnya, thresholding atau binarisasi. Underscore, binari, edes sama dengan CV2 threshold dalam kurung magnitud, 50 255, CV2 dot trace biner. Fungsinya melakukan thresholding membuat gambar biner putih atau tepi kuat dan hitam atau bukan tepi. Kalau magnitud lebih dari 50 piksel jadi putih atau 255. Kalau tidak, hitam atau 0. Selanjutnya, hitung jumlah piksel tepi. Jumlah piksel tepi sama dengan np.sum dalam kurung binary edges sama dengan 255. Print dalam kurung jumlah piksel tepi dalam kurung warna putih, jumlah piksel tepi. Fungsinya menghitung jumlah piksel tepi yang terdeteksi yaitu piksel putih, menunjukkan seberapa banyak tepi yang ada di gambar. Selanjutnya, menampilkan gambar. plt.figure dalam kurung figure size sama dengan 15,5. Fungsinya membuat kanvas figure untuk menampilkan gambar. Untuk menampilkan gambar asli menggunakan rumus plt.subplot 1,3,1 plt.imsolve dalam kurung CV2 .cv2color image, cv2.color bgr2 rgb. plt title gambar asli, plt axis of. Ini berfungsi untuk menampilkan gambar asli. Selanjutnya plt subplot 1, 3, 2 plt.insert gray sama dengan gray. plt.title grisel. plt.axis of. Fungsinya untuk menampilkan gambar setelah dikonversi ke grisel.
Selanjutnya plt.subplot 1,3,3 plt.inso binary edges, jump sama dengan gri plt.title deteksi tepi sobel plt axis off berfungsi untuk menampilkan gambar hasil deteksi tepi dengan menggunakan sobel. Sementara plt.tilt plt slow berfungsi merapikan tampilan layout gambar lalu menampilkan semua gambar ke layar. Seperti ini hasilnya teman-teman. Dari rumus di atas ini hasilnya. Gambar asli setelah diubah ke grisel dan deteksi tepi sobel. Jumlah piksel tepi atau warna putihnya yaitu 19529. Sementara jumlah piksel gambar asli 63160. Setelah diubah ke grisel, jumlah pikselnya masih sama 63160. Setelah dilakukan deteksi tepinya, piksel berwarna putih atau tepihnya itu 19529. Demikian yang saya dapat sampaikan mengenai proses deteksi tepi gambar pada gambar digital. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.